sekali itu harus dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kenapa? Karena teman-teman harus memastikan dulu kondisi tanda-tanda vital pasiennya ini bagus. Ya, contohnya, ketika teman-teman akan melakukan pemeriksaan fisik, itu di awal kan cek tensi dulu, gitu ya, cek suhu, respirasi. Ternyata misalnya, tekanan darahnya meningkat. Kalau tekanan darah pasien sedang meningkat, jangan dipaksakan, ya, jangan dilanjutkan untuk pemeriksaan fisik. Apalagi misalnya pemeriksaan fisiknya membutuhkan pasiennya untuk bergerak gitu ya, takutnya semakin pusing ya, pasiennya tensinya semakin meningkat ya. Makanya kenapa sih di awal pemeriksaan fisik itu harus dilakukan cek tanda-tanda vital dulu, karena untuk kita tahu apakah pasiennya bisa nggak nih dilanjutkan pemeriksaan atau diistirahatkan dulu ya. Jadi kita butuh tensi, terus ada cek suhu ya, temp. Ya, jadi untuk tanda-tanda vital seperti biasa, tanda-tanda vitalnya terdiri dari tekanan darah, heart rate, respirasi rate, dan suhu. Ya, jadi 4 poin ini harus kita lakukan atau kita laksanakan di awal. Ya, nah kalau misalnya untuk pemeriksaan respirasi ini ditambah dengan enggak ada ya panggil. Pulse oximetrinya. Jadi kita lihat pulse oximetri fungsinya untuk apa sih? Saturasi oksigen ya. Jadi untuk melihat kondisi oksigenasi di dalam tubuh pasien. Biasanya diceknya di area perifer, di ujung-ujung ekstremitas ya, baik itu di tangan atau di kaki ya. Nah, terus di sini alat-alatnya hanya ada 3. Ini ya, pulse oximetri. Ini ada spekulum hidung. Ya, spekulum hidung ini biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan di saluran pernafasan atas ya, di hidung. Terus di sini ada tong spetol. Nah, tong spetol ini kondisional ya, digunakan ketika misalnya pasiennya ada keluhan nyeri menelan ya, atau misalnya ada gangguan di area tenggorokannya ya. Jadi kita bisa menggunakan tong spetol. Nyala kan? Enggak ya. Nah, di sini ada pen light. Ya, pen light fungsinya untuk apa kalau di respirasi, ada yang tahu? Untuk lihat kondisi di dalam hidung. Kalau nggak pakai pen light, teman-teman emang kelihatan dalam hidung? Tidak. Enggak ya, jadi butuh pen light ya untuk pencahayaan. Nah, itu alat-alatnya ya. Jadi untuk alat-alatnya di respirasi ini hanya sedikit, nggak sebanyak pemeriksaan fisik pada pasien head to toe ya, keseluruhan pemeriksaan umum. Nah, sekarang kita akan mulai mendemokan cara pemeriksaannya seperti apa. Saya minta 1 orang perempuan ke depan buat jadi pasien. Ada yang mau? Maaf ya. Terus misalnya saya sebagai perawat di sini diminta sama dokternya untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, untuk melihat apakah ada gangguan tidak di sistem pernapasannya. Ya, saya di sini saya mendatangi pasiennya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Nurul. Hari ini saya berdinas pagi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, Ibu akan bertemu dengan saya dan bisa menghubungi saya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Julia. Bu Julia. Ibu tanggal lahirnya kapan? 5 Juli 2003. 2003. Boleh saya lihat gelangnya Bu? Nah ya, jadi tadi yang pertama saya melakukan perkenalan, yang kedua saya identifikasi identitas pasien. Yang pertama saya tanya dulu nama pasiennya, tanggal lahirnya, baru validasi dengan gelangnya ya, sudah sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, oke, ini betul ya Bu Juli yang disuruh atau diminta oleh dokternya dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah validasi baru kita identifikasi keluhan pasien. Baik Ibu, hari ini ada yang dikeluhkan nggak Bu? Agak sesak. Agak sesak, oke. Jadi misalnya pasiennya mengeluh sesak nih, nah berarti kita curiga bahwa memang ternyata ada kondisi gangguan di sistem respirasi atau sistem pernapasannya ya. Setelah ibunya mengeluh sesak, kita identifikasi lebih dalam, sesaknya seperti apa, sesaknya ketika apa gitu ya. Sesaknya itu terus menerus atau misalnya ketika aktivitas gitu ya, terus posisinya misalnya kalau lagi tidur terlentang sesak, tapi kalau sudah agak semi vulgar dia reda sesaknya ya. Jadi kita identifikasi lebih dalam untuk mengetahui data subjektif ya. Jadi teman-teman udah hafal ya data subjektif apa dan data objektif apa ya. Subjektif yang diungkapkan oleh pasien, data objektif yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan ya. Nah, sudah nih kita identifikasi ya, misalnya ibunya sudah mengeluh sesak ya, udah menjelaskan sesaknya seperti apa, baru kita jelaskan, baik Bu Juli, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Di sini pemeriksaannya bertujuan untuk melihat apakah ada gangguan di sistem pernafasan ibu atau tidak.
ya. Jangan bilang sistem respiratori, ibunya nggak akan paham. Ya, nggak semua paham, walaupun memang ada mungkin beberapa yang paham ya. Tapi usahakan ketika kita komunikasi dengan pasien, kita berikan istilah-istilah yang bisa dipahami oleh pasien, ya. Ya Bu ya, jadi hari ini tadi ya saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada gangguan di sistem pernapasan ibu atau tidak, ya. Untuk waktunya kurang lebih saya nanti minta waktunya 15 menit ya Bu ya. Dalam pelaksanaannya mungkin nanti sedikit tidak nyaman karena nanti ada pemeriksaan yang mengharuskan ibunya membuka baju. Ya, tapi nanti kita jelaskan juga. Tapi Ibu jangan khawatir kalau misalnya nanti saat pemeriksaan Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa berbicara kepada saya. Ya. Ya Bu ya. Oke, misalnya ibunya sudah oke nih. Kalau udah oke, pasiennya sudah disiapkan, berarti kita langsung siapkan lingkungan dulu. Ya, lingkungan. Tadi karena misalnya pemeriksaannya harus membuka baju, berarti privasinya harus dijaga. Ya, kita tutup santirannya untuk menjaga privasi. Kita atur pencahayaan, ya, jangan terlalu gelap dan jangan terlalu terang. Ya, kita sesuaikan. Kalau sudah privasi, lingkungan sudah, ya, privasi sudah, cahaya sudah, baru kita siapkan alatnya. Ya, alatnya kita dapatkan kepada pasien. Nah, untuk pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan fisik sistem respirasi, nanti ada kondisi di mana pasiennya itu diminta duduk. Ya, untuk kita lihat bentuk dada, ya, bentuk tulang belakang, itu pasiennya kita minta duduk. Nah, tapi alangkah baiknya kita nggak minta pasiennya duduk, tidur. Jadi disekaligusin, ya. Waktunya tidur berarti saat tidur, gitu ya. Pas duduk berarti semua pemeriksaan ketika pasiennya diharuskan duduk dilakukan saat itu juga, ya. Nah, tapi sekarang karena tadi ya aturannya ya, kalau misalnya melakukan pemeriksaan fisik adalah harus melakukan cek tanda-tanda vital dulu. Jadi kita minta pasiennya untuk tetap tidur dulu untuk kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya. Cek tensi udah pada bisa ya? Insyaallah bisa. Nah, cek tensi, kita lihat tekanan darah normalnya berapa teman-teman? 120 per 80. Ya, kita lihat tensinya. Kalau misalnya tensinya udah oke, normal gitu ya, berarti kita lanjutkan untuk pemeriksaan. Nah, selain tensi, kita juga cek apa lagi? Suhu, nadi, respirasi. Oke, kalau nadi kan diceknya di brachialis ya. Nah, sekarang kalau nafas ngeceknya gimana sih teman-teman? Dari perut bisa caranya? Dilihat. Ini nanti pasiennya curiga, iya apa sih lihat-lihat saya gitu ya. Nah, betul bisa dilihat, tapi alangkah baiknya kita nggak bikin pasiennya jadi negatif thinking gitu ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat gini, kalau misalnya perawatnya cowok kan ya, gini, ih apa sih gitu kan, risih pasiennya. Jadi caranya itu bisa bersamaan dengan ketika teman-teman cek nadi. Ya, cek nadi kan berapa menit? 1 menit ya. 1 menit. Normalnya nadi berapa? 60 sampai 100. Nah, misalnya kita cek nadi, tapi ketika kita ngecek nadi, kita tempelkan di dada pasien. Ya, jadi kita pemeriksaannya 2 menit. 1 menit nadi, kalau sudah nadi selesai baru kita cek nafas pasien. Ya, apa yang dicek? Kan kita nempel nih tangannya ke dada. Nah, kita rasakan pergerakan dadanya berapa kali dalam 1 menit. Ya, jadi bilang ke ibunya, jangan Bu saya mau ngecek nafas ya. Nanti ibunya ngatur sendiri, dicepet-cepetin atau dilambat-lambatin ya. Jadi jangan bilang-bilang kalau nafas, karena kalau nafas kan bisa dikendalikan ya sama kita ya. Beda sama nadi bisa dikendalikan nggak? Tidak. Bisa ya. Jadi barengan. Nadi, Bu saya mau cek nadinya dulu ya Bu ya. Jangan bilang mau cek nafas ya. Simpen aja di dada pasien, tapi jangan dibarengin. Jadi 1 menit kita cek nadi dulu. Kalau nadi sudah selesai baru 1 menit lagi cek nafas. Jadi total berapa menit? 2 menit ya. Paham ya? Oke. Nah, untuk suhu bisa sambil dicek ketika kita melakukan pemeriksaan cek heart rate dan respirasi rate. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke. Cek tensi sudah selesai. Tanda-tanda vital juga sudah selesai ya. Suhu sudah, respirasi rate sudah, heart rate sudah, dan tekanan darah juga sudah. Pasiennya ternyata tanda-tanda vitalnya oke, baik gitu ya. Walaupun ternyata di nafasnya dia lebih tinggi gitu ya. Nafas berapa normalnya? 16 sampai 24. Oke ya. Ada beda-beda ya nafas itu, ada referensi yang bilang 16 sampai 24, ada yang bilang dari 18 ya. Itu beda-beda. Tapi apa ya istilahnya? Kalau range-nya masih segitu masih kita anggap normal ya, kecuali sudah di atas
24 ya, ada 30 misalnya atau 28 ya, 27 berarti sudah kita anggap nafasnya cepat ya. Oke, Ibu tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu ya. Hasilnya tekanan darahnya normal, nafasnya juga normal misalnya ya, terus nadinya juga normal. Nah sekarang saya melakukan pemeriksaan selanjutnya. Saya minta tolong Ibu untuk berdiri. Ibu nggak apa-apa berdiri Bu, berdiri, duduk Bu. Oke ya, kita minta pasiennya duduk. Kalau misalnya pasiennya keberatan, bisa kita bantu dengan meninggikan bednya ya, yang penting pasiennya agak sedikit duduk. Nah, sekarang kita lihat di sini yang harus kita identifikasi yang pertama adalah inspeksi. Kalau inspeksi berarti yang bermain apa? Mata ya, tanpa bantuan alat dan tanpa bantuan tangan. Ya, jadi kita inspeksi, lihat kondisi pasiennya mulai dari saluran pernapasan atas. Berarti yang kita lihat itu adalah hidung. Nah, di hidung apa yang dilihat? Di hidung yang dilihat bukan mancung atau peseknya ya, tapi yang dilihat apakah ada ketidaksimetrisan hidung atau tidak. Contohnya pada pasien-pasien yang sumbing ya. Nah terus atau misalnya pada kondisi hidung yang bawaan lahir ya, dia memang abnormal, satu lubang hidungnya misalnya menutup ya. Jadi yang dilihat, yang diinspeksi oleh teman-teman adalah bentuk hidung yang abnormal ya, bukan mancung atau pesek ya. Terus yang kedua di sini adalah warna kulitnya rata atau tidak ya, dilihat. Nah warna kulit bukan dilihat hitam atau putihnya, tapi dilihat apakah ada gangguan dermatologi atau gangguan integumen atau tidak. Contohnya pada pasien-pasien albino ya, warna kulitnya kan berbeda ya, ada albinonya yang keseluruhan, yang full ya, ada yang hanya di sebagian kulit saja ya. Itu yang kedua yang dilihat. Terus yang ketiga dilihat di sini nafasnya seperti apa ya. Kalau misalnya pasien sesak, biasanya pernapasannya dengan cuping hidung. Tahu cuping hidung? Jadi lubang hidungnya bergerak. Jadi ketika bernafas lubang hidungnya kempis. Nah, itu yang kita inspeksi. Ya, kita lihat. Pasiennya ketika bernafas menggunakan otot hidung atau tidak. Gitu ya. Dilihat ada cuping hidung atau tidak. Ya, terus yang selanjutnya kita lihat adalah nafasnya pakai mulut atau tidak. Ya, ketika pasien sesak biasanya itu akan terlihat ketika bernafasnya menggunakan mulut ya, atau menggunakan bibir ya. Paham sampai di sini? Paham. Itu kita lihat dari atas ke bawah ya. Sekarang kita mulai turun ke leher ya. Di leher dilihat ada pergerakan otot tambahan lainnya enggak? Contohnya ada di area trapezius ya, naik ke atas. Biasanya pasiennya kalau sesak ya, atau di area sternocleidomastoidnya, di area otot lehernya ya, biasanya akan terlihat meregang. Kalau nafas dia lebih kelihatan keras ya, di sininya lebih tampak ya. Jadi itu yang harus teman-teman inspeksi atau harus teman-teman lihat ketika pasiennya bernafas. Atau di trapezius tadi misalnya ketika bernafas ya, jadi kelihatan ketika pasien bernafas itu dia membutuhkan usaha gitu ya, sehingga usaha tersebut membuat pasiennya ini menggunakan otot-otot nafas tambahannya ya. Paham ya? Oke, yang ketiga diinspeksi lagi. Nah sekarang yang ketiga inspeksinya adalah kita lihat bentuk dada. Bentuk dada itu normalnya seperti apa sih? Bentuk dada itu ini terdiri dari area depan ya. Ini area depan torakal ya, mulai dari aksila kanan dan aksila kiri. Ini disebut dengan transversal ya, transversal. Dan di area pinggir ya, di sini di anteriornya di bawah aksila, ini disebut dengan anteroposterior. Normalnya bentuk dada manusia atau bentuk dada individu yang normal itu adalah transversal 2 kali lipat dari panjang anteroposterior. Berarti kalau misalnya transversal saya 6, anteroposterior saya harusnya berapa? 3. Ya, jadi bentuknya kayak persegi panjang ya. Transversalnya lebih panjang ya. Dan ke belakangnya dia setengahnya ya, setengah dari transversal. Itu normal bentuk dada. Ya, jadi teman-teman ketika misalnya mau ngecek pasien, ini minta pasiennya untuk ibu tangannya bisa dikedepankan. Nah, teman-teman lihat identifikasi, nggak usah diukur ya, tapi kita kira-kira aja transversal dengan anteroposteriornya kira-kira 1:2 atau tidak ya.
Nah, makanya pada pemeriksaan fisik respirasi enaknya pasiennya kita minta buka baju, karena kalau misalnya pasiennya pakai baju ini agak sulit ya membedakan mana antero posteriornya, apalagi kalau misalnya pasiennya bajunya gombrang misalnya ya, jadi kita agak sulit untuk melihat antero dan transversal. Sedangkan penilaian transversal dan antero posterior itu kita lakukan saat inspeksi ya, hanya dilihat saja. Paham ya? Oke, Ibu boleh turun. Nah, sekarang kita harus tahu juga gangguannya atau bentuk dada yang abnormal. Ya, tadi normalnya transversal 2 kali lipat dari antero posterior. Nah, sekarang ada bentuk dada yang abnormal. Yang pertama, ada yang disebut dengan barrel chest. Barrel chest ini adalah salah satu kelainan bentuk dada ya, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan PPOK. Teman-teman tahu PPOK apa? Penyakit paru obstruksi kronis ya. Nah, dari PPOK ini ada penyakit emfisema. Emfisema ini di mana ada penumpukan cairan di area torakal. Ya, menyebabkan torakalnya ini dia berbentuknya kayak galon bulat. Ya, yang harusnya normalnya tadi transversal sama antero itu 1:2. Nah, kalau misalnya barrel chest ini 1:1. Jadi kotak dadanya bulat gitu. Ya, kayak galon. Jadi antero posteriornya itu melebar karena di bagian punggungnya dia cembung ya, karena ada penumpukan cairan di torakal. Paham ya? Itu namanya barrel chest. Nah, yang kedua di sini ada funnel chest. Funnel chest itu ini kelainan dada di mana tulang sternum, tahu teman-teman tulang sternum yang mana? Ini ya, yang di area torakal ya. Tulang sternum kita normalnya lurus ya. Nah, tapi pada funnel chest tulang sternumnya itu dia bengkok ke dalam. Jadi ada cekungan. Ya, jadi terlihat dada pasien itu dia terlihat cekung ke dalam. Itu disebut dengan funnel chest. Ya, biasanya funnel chest ini terjadi akibat adanya gangguan bukan gangguan ya, bawaan lahir. Jadi kelainan deformitas tulang sternum. Ya. Itu funnel chest. Paham ya funnel chest? Nah, yang ketiga di sini ada bentuk dada pigeon chest atau bird chest. Ya, pigeon chest berarti kayak dada burung ya. Ini sebalikannya dari funnel. Kalau funnel kan ke dalam ya. Kalau pigeon dia sternumnya ke depan. Ya, jadi kayak burung. Jadi ke depan sih dadanya. Beda sama binaragawan ya, atau misalnya atlet ya. Kalau atlet kan dadanya busungnya bagus ya. Kalau misalnya pada pigeon chest dia hanya di area sternumnya saja, tajam gitu. Ya, ke depan. Sehingga ketika teman-teman inspeksi itu akan terlihat jelas bahwa sternumnya itu nonjol ke depan. Ya, paham ya? Nah, itu 3 kelainan bentuk dada. Ada barrel chest, funnel chest, dan pigeon chest. Nah, sekarang yang kedua kita lihat kelainan bentuk tulang belakang. Tulang belakang atau medulla spinalis. Medulla spinalis itu normalnya kayak gimana sih? Dia lurus ya, tapi agak ke dalam sedikit. Ya, jadi tulang punggung teman-teman itu agak ke dalam sedikit ya. Normalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada nggak keabnormalan bentuk tulang punggung gitu ya. Di sini diantaranya yang pertama ada kelainan kiposis. Ya, tahu kiposis? Kiposis itu bentuk tulang belakangnya dia fleksi ke bawah, bungkuk. Ya, teman-teman tahu kalau misalnya ngelihat ada lansia yang bungkuk atau yang misalnya usia muda tapi dia bungkuk, itu disebut dengan kiposis, di mana tulang belakangnya dia fleksi ke bawah ya, ke depan kayak gini. Ya, terus yang kedua di sini ada bentuk lordosis. Lordosis sebaliknya dari kiposis, jadi dia enggak belakang, tulang belakangnya kayak gini. Ya, tadi kalau kiposis kan gini, kalau lordosis dia gini. Ya, dia ke belakang. Ya, jadi dianya nanggah. Ya. Nah, sekarang yang ketiga ada namanya skoliosis. Skoliosis itu bentuk tulang belakang yang bentuknya kayak huruf S. Ya, tapi jangan berekspektasi kalau misalnya skoliosis pasti bentuk badan pasiennya akan huruf S. Enggak ya. Jadi hanya tulang belakangnya saja dia bengkok seperti huruf S. Biasanya terlihat di pasiennya enggak pasiennya kayak S, tapi dia ada perubahan bentuk tubuh. Contohnya di bagian panggulnya dia jadi miring kayak gini. Ya, enggak harus S gitu ya. Ya. Nah, itu skoliosis. Nah, untuk skoliosis ini dibagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada skoliosis ringan, ada skoliosis sedang, dan ada skoliosis berat. Nah, biasanya yang bisa dilihat inspeksi dan terlihat ada perubahan bentuk tubuh itu adalah skoliosis berat.
Ya, kalau skoliosis berat biasanya sudah mulai ada perubahan bentuk tubuh. Kalau yang ringan sama sedang itu biasanya belum ada perubahan bentuk tubuh, tapi ketika dipalpasi dia sudah mulai ada perubahan bentuk. Ya, jadi kalau misalnya inspeksi untuk skoliosis ringan dan sedang itu tidak tampak. Ya, kecuali sudah skoliosis berat baru terlihat ada perubahan bentuk tubuh pasien. Ya. Nah, yang ketiga, bentuk tulang belakang yang abnormal itu ada kyphoscoliosis. Kalau kyphoscoliosis itu gangguannya di area skapula, tulang skapula ya belakang. Dia bentuknya jadi kayak naik sebelah. Ya, itu kyphoscoliosis. Nah, kenapa sih Bu kalau misalnya di sistem respirasi kita harus lihat adanya gangguan bentuk tulang belakang atau tidak? Karena adanya perubahan bentuk tulang belakang ini akan berpengaruh pada kondisi paru-paru yang ada di depannya, ya, di area atau toraka. Contohnya pasien kyphosis kayak gini. Keganggu nggak ekspansi parunya? Keganggu, ya. Terus lordosis keganggu nggak? Keganggu, ya. Apalagi skoliosis yang sampai miring, ya, itu sangat terganggu. Sehingga kita harus identifikasi, ya. Kita lihat bentuk dada dan bentuk tulang belakang, ya. Inspeksinya sampai di situ, paham ya? Sedikit ya inspeksi. Nah, terus inspeksi di sini kita lihat juga sekaligus tadi ketinggalan ya. Perbandingan antara inspirasi dan ekspirasi. Di atmosfer manusia normalnya inspirasi lebih panjang atau lebih pendek daripada ekspirasi? Lebih pendek ya. Jadi inspirasi dan ekspirasi itu 1:2. Ekspirasi lebih panjang dibandingkan inspirasi. Ya, inspirasi itu ketika teman-teman menarik nafas, ekspirasi ketika membuang. Ya, jadi menariknya lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan membuang. Ya, itu normalnya kalau di atmosfer. Paham ya? Nah, sekarang inspeksinya sudah selesai. Tapi yang tadi saya bilang, kalau misalnya pasiennya lagi duduk, mending kita sekaligus cek pasien yang cek pemeriksaan yang bisa kita lakukan saat pasien duduk. Di sini ada pemeriksaan palpasi, ya, palpasi di area tulang belakang. Tadi ya. Jadi kalau misalnya kyphosis, lordosis atau skoliosis berat kan bisa kita lihat tanpa palpasi ya. Nah, cuman yang kita curigai takutnya ada skoliosis ringan atau sedang gitu ya, sehingga butuh kita palpasi. Nah, cara palpasinya gimana? Teman-teman susuri dari area tulang belakang atau medulla spinalis di area cervical. Cervical itu di area leher ya. Ini kita susuri sampai ke area bawah. Nah, makanya kenapa pasiennya enaknya nggak pakai baju ya. Jadi dia bisa kita maksimal untuk cek tulang belakangnya atau bentuk tulang belakangnya. Kita susuri sampai ke area coccygeal atau di bagian tulang ekor, ya, di ujung spinalis. Ya, cara ceknya kita susuri, kita lihat bentuk tulangnya, apakah ada perubahan bentuk atau masih lurus. Paham ya? Nah, kalau misalnya skoliosis ringan itu biasanya ada sedikit perubahan bentuk, tapi tidak mengganggu bentuk badan pasiennya. Ya, hanya ketika kita palpasi itu sudah mulai teraba ada perubahan bentuk tulang belakang. Nah, kalau yang sedang biasanya selain sudah ada perubahan bentuk, ya walaupun tidak merubah bentuk badannya, pasien sudah mengeluh nyeri. Kenapa nyeri? Karena bisa terjadi adanya inflamasi. Ya, inflamasi itu bayangkan sama teman-teman, ini tulang spinalis ya, terus miring. Lama-kelamaan pergeseran tulang ini lama-lama ada gesekan dan menjadi inflamasi atau peradangan. Ya, paham ya? Oke, itu palpasi. Nah, sekarang inspeksinya sudah, palpasinya tadi sudah. Sekarang bisa sekaligus pemeriksaan palpasi yang pasiennya sedang duduk. Di antaranya adalah taktil fremitus. Ada yang tahu taktil fremitus? Taktil fremitus itu kita mau ngecek vibrasi antara paru kanan dan paru kiri. Kita lihat getarannya, apakah udaranya masuk ke kanan dan ke kiri atau hanya ke salah satu paru. Ya, caranya ini kan masih palpasi ya, jadi teman-teman hanya menggunakan tangan teman-teman. Disimpan di dada pasien. Simpan di dada pasien ya, tangannya nanti kayak gini. Minta pasiennya untuk mengucapkan 77. Ya, Ibu bisa bilang 77? 77. Nah, apa yang kita rasakan di situ? Kita rasa getaran di dada kanan dan kiri. Ya, ketika pasien bilang 77, getarannya ada di kanan dan kiri atau hanya ada di salah satu. Ya. Kalau masih belum yakin, teman-teman bisa melakukan taktil fremitus di area posterior, ya, di punggung pasien. Oke, Ibu bisa bilang 77? 77. Oke, kalau misalnya getarannya terasa sama teman-teman di kanan dan kiri, berarti
penyebaran udara ke paru kanan dan paru kiri dia seimbang ya atau sama. Paham ya? Nah, sekarang pasiennya sudah tadi dilakukan inspeksi dan palpasi. Sekarang kita minta pasiennya untuk tidur. Ya, bisa langsung tidur atau bisa mau melakukan palpasi sekalian hidung aja ya, biar sekaligus ya. Oke, sekarang kita palpasi ke area hidung. Juli, bisa balik sana? Juli ya? Juli ya? Nah, ya, untuk dipalpasi hidung, Jul, maju aja dulu ke sini. Di palpasi hidung, teman-teman akan melihat apakah ada peradangan di area sinus atau tidak. Ya, caranya, Juli bisa buka kacamatanya bentar. Saya pijat nggak apa-apa dikit ya. Nah, teman-teman cek atau pijat di area frontalis. Ya, di bagian frontal atau di bagian sinus frontal. Ini sambil dipijat. Ibu ada nyeri? Oke, kalau misalnya ada nyeri, kita curigai pasiennya ada sinusitis. Ya. Terus kita ke bagian bawah maksilarisnya, sinus maksilaris dipijit juga. Ibu ada nyeri? Oke, ini juga sama ya. Kalau misalnya pasiennya ada nyeri, kita curigai pasiennya ada sinusitis. Ya. Nah, setelah itu tadi ya kan hidung udah inspeksi, sekarang kita ke palpasi berarti kita gunakan alat spekulum. Ya, spekulum hidung. Nah, ada yang tahu cara penggunaannya? Ini nanti kalau dipijit dia terbuka ya. Tapi ketika teman-teman masukin ke hidung pasien jangan ketika terbuka gini. Ya, hati-hati ya. Jadi caranya, misalnya ini hidungnya Juli ya. Nah, kita masukin dulu. Kalau sudah masuk baru kita buka. Ya, jangan dibuka dulu, masuk dipaksa ke hidung pasien ya. Nah, ini buka. Nah, setelah dibuka baru kita gunakan penlight. Apa aja yang dilihat di dalam hidung? Yang pertama kebersihannya, yang kedua mukosanya ya, ada kemerahan atau tidak ya, ada pembengkakan atau tidak. Terus juga dilihat ada polip atau tidak. Polip itu kayak massa ya, benjolan ya. Nah, kita lihat kalau misalnya ada benjolan, kemungkinan pasien sesak akibat adanya obstruksi atau ada hambatan ya. Kita lihat juga ada sekret atau tidak. Paham ya? Nah, itu untuk di hidung. Berarti yang di hidung dilihat menggunakan spekulum ya. Dilihat saluran nafas atas pasien. Paham? Oke. Nah, sekarang sudah selesai, kita bisa minta pasiennya untuk tidur. Ibu bisa tidur. Nah, ketika pasien tidur, di sini yang pertama kita lakukan adalah melakukan palpasi di area trachea. Ya, di area trachea. Trachea teman-teman bisa dipegang yang masing-masing. Ya. Normalnya dia lurus ya. Nah, kita lihat palpasi yang pasien. Kondisi normalnya adalah lurus, tapi kita lihat apakah ada deviasi atau tidak. Deviasi itu ada kemiringan atau tidak. Nah, indikasinya kenapa Bu bisa miring? Contohnya pada kasus-kasus pasien pneumotoraks. Pasien pneumotoraks ini adalah kasus di mana salah satu sisi paru dia terpenuhi oleh udara. Udaranya terperangkap di sana sehingga dia tidak bisa keluar ke udara. Nah, trachea fungsinya apa sih? Dia akan menyebarkan udara ya ke paru kanan dan paru kiri. Nah, sekarang kalau paru kanannya ternyata ada tekanan, ada udara dari trachea bisa nggak masuk ke sini? Nggak bisa ya, yang ada tracheanya akan terdorong oleh tekanan paru yang ada di kiri. Nah, sehingga trachea akan miring ke kanan. Ya, karena kan ini kiri nih. Pasiennya paru-paru kirinya dia penuh dengan udara. Udara dari trachea nggak bisa masuk ke sini karena ada tekanan di paru kiri, ya, dimana kondisi ini menyebabkan trachea akan miring ke paru yang kanan. Ya, jadi ketika ada kemiringan, misalnya tracheanya, kok dia miring ke kiri ya, atau misalnya miring ke kanan ya. Contohnya kasus dia miringnya ke kanan ya, tracheanya miring ke kanan, berarti kita curigai ada gangguan di paru kiri, ya. Nah, itu biasanya terjadi pada kasus-kasus pneumotoraks ya. Pneumotoraks itu penumpukan udara di paru-paru. Ya, paham ya? Itu untuk trachea. Yang kedua, palpasi di sini setelah melakukan cek trachea, kita palpasi ke area torakal. Di torakal yang dipalpasi apa? Kita susuri di area interkosta. Ya, interkosta apa sih? Interkosta itu ruang di antara tulang kosta. Ya, tulang kosta itu tulang iga, teman-teman. Nah, ini kan contohnya ada tulang iga nih. Ya, tulang iga kan banyak ya.
Nah, kosta itu ruang di tengah-tengahnya antara tulang. Ya, kerasa nggak? Coba pegangnya masing-masing. Kerasa? Ini kosta. Kosta 1, interkosta itu mulai dari bawah klavikula. Mana tulang klavikula? Ini Bu. Ini ya, yang di depan ya. Nah, yang di bawah klavikula itu kan ada yang cekung ya, rasa ke dalam. Nah, itu interkosta 1. Nah, setelah interkosta ke bawahnya itu ada tulang lagi ya, keras ya. Nah, itu berarti kosta. Ya, turun lagi dari situ interkosta. Ya, jadi interkosta itu ruang di antara tulang kosta. Ya. Nah, kita palpasi di area interkosta mulai dari tengah ke samping ya, atau tengah dari dalam ke luar ya. Kita palpasi apa aja yang dikaji. Di sini kita tanya, Ibu ada nyeri? Nggak ada. Sambil kita kaji ada benjolan atau tidak ya. Terus kita kaji juga ada suara krepitasi atau tidak. Krepitasi itu biasanya menandakan ada kondisi fraktur di area tulang iga pasien ya, ada krek 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 ya, kita harus curiga. Nah, ini dilakukan palpasi mulai dari CS1 sampai batas diafragma ya, sampai tulang kosta terakhir ya. Nah, di bagian payudara ini teman-teman bisa sekaligus melakukan palpasi ya, dicek ada benjolan atau ada nyeri atau tidak ya. Nah, kalau perempuan penekanan di area payudara itu harus agak tekan ya, karena dia agak susah ya, agak berat gitu ya, agak besar, sehingga harus agak ditekan ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nggak usah terlalu ditekan, biasanya sudah mulai terlihat ada benjolan, walaupun tetap harus agak dipalpasi ya, dipegang, diraba. Paham ya? Paham. Nah, terus di sini setelah palpasi di area torakal ya, dikaji nih ada nyeri atau tidak sampai batas diafragma. Sekarang teman-teman ngecek melihat apakah simetris atau tidak ekspansi paru pasien. Caranya teman-teman meletakkan tangan di area dada pasien ya, di bawah diafragma. Kelihatan nggak? Mau pada berdiri biar kelihatan. Sini, yuk berdiri sini biar kelihatan ke depan yuk. Ada pemeriksaan kesimetrisan ekspansi paru ya. Caranya teman-teman nyimpen tangan di area diafragma ya, di bawah ini. Terus minta pasiennya untuk bernafas. Ibu bisa bernafas? Nah, kita lihat gimana simetris atau tidaknya itu dari tangan kita. Kalau misalnya jempol kita bergerak bersamaan, berarti kita tahu ekspansi dada kanan dan kiri dia simetris ya, kecuali misalnya ternyata yang bergerak hanya salah satu tangan saya saja gitu ya. Nah, di situ kita harus curiga, berarti tidak ada pergerakan di paru kanan atau tidak ada ekspansi di paru kanan ya, adanya di kiri ya. Paham ya? Itu untuk melihat ekspansi, untuk melihat kesimetrisan ekspansi paru. Paham? Oke, nah palpasi sudah selesai, kita masuk ke perkusi. Ada yang tahu perkusi apa? Diketuk. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat kondisi udara di dalam paru. Normalnya paru itu ketika diperkusi suaranya apa teman-teman? Sonor ya? Oke. Nah, teman-teman bisa cek perkusi itu sama ya kayak palpasi di ruang interkosta atau di ruang antara tulang kosta. Pertama di interkosta 1. Interkosta 1 itu letaknya ada di bawah klavikula ya, klavikula. Kita simpan satu jari di interkosta di bawahnya, terus kita ketuk. Ya. Ketuknya jangan di tulang ya. Ketuknya di area interkosta. Jadi misalnya ini kosta, tangan kita simpan di interkosta, baru diketuknya di sini. Ya. Oke. Ini klavikula, interkosta. Nah, ini suaranya sonor. Ya, terus kita pindah ke bawah. Ya, kita dengar suaranya ya. Nah, suara normal paru itu adalah sonor, di mana di ruang paru atau di rongga paru itu lebih banyak udara ya. Beda nggak suaranya? Beda. Nah, ini sudah mulai pekak atau dullness di ICS 3. Kenapa beda? Karena ada jantung ya. Kalau ICS 1, ICS 2 dia masih suara sonor karena masih ada area
paru, di mana di dalam paru itu banyak udara. Nah, ketika masuk ICS 3 dia suaranya sudah pekak atau dalam bum 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 ya. Karena ada massa di dalamnya, ada jantung ya. Jadi istilahnya teman-teman membedakannya galon aja ya. Galon diisi setengah ya, di bawahnya diisi air, berarti atasnya kan kosong nih udara. Beda nggak suara perkusinya? Tuh, itu sama ada air ya. Nah, sama dengan paru-paru tadi, ICS 1, ICS 2 masih terdengar suara sonor ya. Ketika ICS 3 dia sudah mulai suara pekak karena ada jantung. Nah, suara pekak itu sampai ICS 5 ya. Jadi jantung itu letaknya ada di ICS 3 sampai ICS 5 di dada sebelah kiri ya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini juga sama ya, dicek perkusi mulai dari ICS 1 sampai batas kosta ya, sampai dia diafragma. Kalau di kanan ada massa nggak? Ada organ di paru kanan, dada kanan? Nggak ada ya, maka suaranya akan sonor semua ya. Jantung ada di sebelah kiri walaupun 1/3-nya ada di bagian dada kanan ya, tapi hanya di dekat sternum. Jadi kebanyakan kalau untuk perkusi di dada sebelah kanan suaranya akan sonor ya, kecuali tadi di dada kiri. Paham ya? Oke, nanti dilatih ya masing-masing ya, cobain. Atau kalau misalnya nggak keburu di sini, nanti di kosan teman-teman bisa ambil coba dengan pasangannya masing-masing, bukan pasangan pacar ya, sama teman-temannya ya, awas ya, nanti dilatih aja. Atau misalnya teman-teman ketika mau tidur itu sambil cobain sendiri aja, diketuk ya, sambil dicari ICS mana, ICS 1 mana ya, ICS 2 mana ya. Nah, yang ketiga teknik auskultasi. Berarti kalau auskultasi kita butuh stetoskop ya, stetoskopnya digunakan. Nah, untuk auskultasi ingat ya teman-teman, melakukan pemeriksaan auskultasi di sistem respirasi itu ada di 3 titik ya. Yang pertama ada di mana? Bronhial. Bronhial itu letaknya ada di area pernapasan, sistem pernapasan, saluran pernapasan atas ya, di trachea. Tahu teman-teman dipegang ada yang ngelegok, apa ya bahasa Sundanya, ada yang cekung. Nah, letakkan di situ untuk pemeriksaan pertama ya. Nah, untuk pemeriksaan di bronhial, di sini apa yang dicek? Di sini yang dinilai adalah suara nafasnya ya, suara nafas antara inspirasi dan ekspirasi. Normalnya kalau di brachial di sini karena dia masih saluran pernapasan atas, maka sama dengan di atmosfer bahwa inspirasi lebih pendek dibandingkan ekspirasi. Oke, jadi suara normal yang harus teman-teman dapatkan di brachial itu adalah inspirasi lebih pendek dibanding ekspirasi. Nah, sekarang titik yang kedua. Titik yang kedua itu ada di bawah bronkial. Ada 2-3 jari di bawah bronkial. Namanya vesikuler ya. Nah, vesikuler di sini biasanya yang teman-teman harus dengarkan adalah suara normal antara inspirasi dan ekspirasi. Di mana di sini kebalikannya, inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi. Ya. Inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi. Nah, sekarang tadi bronkial turun ke vesikuler. Titik yang ketiga ada di bronkofesikuler. Bronkofesikuler itu ada di area paru ya, di area dada pasien. Jadi teman-teman bisa ngecek di area dada pasien dimanapun itu, asal masih di area dada pasien. Apa yang teman-teman dengarkan? Di area bronkofesikuler normalnya inspirasi sama dengan ekspirasi ya, dan juga biasanya terdengar suara halus di sini, suara nafas seperti angin sepoi. Normalnya seperti itu ya, kecuali kalau ada gangguan sistem respirasi, ada suara nafas tambahan. Contohnya ada suara ronhi. Tahu ronhi? Suara apa ronhi? Ketika ada cairan atau sekret ya di paru-paru. Yang kedua ada suara wheezing. Apa itu suara wheezing? Suara mengi. Oke, suara mengi karena apa? Penyempitan saluran nafas. Biasanya suaranya seperti apa? Gitu ya. Biasanya terjadi pada pasien-pasien asma. Yang ketiga ada suara crackles. Nah, suara crackles ini suaranya seperti gesekan. Ya, biasanya terjadi akibat adanya fraktur misalnya ya, atau misalnya ada tadi bisa karena cairan juga. Ya. Nah, jadi itu yang harus teman-teman dengarkan di bronkofesikuler ya.
inspirasi harusnya normal dengan ekspirasi, dan teman-teman dengarkan juga ada suara nafas tambahan atau tidak. Ya, kalau misalnya pemeriksaannya di dada kiri, ini harus benar-benar jeli. Karena apa? Karena biasanya keselip sama suara jantung. Ya. Oke, di berapa titik kalau auskultasi? 3. Oke, di bronchial normalnya suara? Vasikuler? Inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Bronkovasikuler? Ya, itu yang dipahami ya. Jadi nanti saya kasih tips nih untuk ujian, teman-teman jangan hafalkan SOP ya. Bukan dihafalkan kalimat SOP-nya, tapi teman-teman harus yang dihafalkan adalah tindakannya. Ya, makanya tadi saya bikin tindakannya teh ketika pasiennya tidur, dicek tensi gitu ya, terus duduk, palpasi dan inspeksi, lakukan apapun yang bisa ketika pasiennya duduk. Ya, setelah sudah selesai baru pasiennya ditidurkan. Ya, nah udah tidur berarti teman-teman ngecek dari atas ke bawah. Ya, sebetulnya mudah kalau teman-teman sudah memahami. Oh, cek pernafasan tuh kemana aja sih, kalau nggak area hidung, leher, dada, udah kan itu aja ya. Cuman tekniknya harus tahu apa aja, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Paham ya? Oke, stop, duduk dulu. Nambahinnya mungkin nanti saat di lapangan kan kalian tuh yang diperiksa manusia ya, bukan phantom. Jadi jangan lupa si pasien pun diajak ngobrol gitu, jangan didiemin. Kalau kalian fokus lagi periksa ini, udah pasiennya didiemin, jangan sampai kayak gitu, kan mereka juga manusia gitu ya, dan bukan benda mati gitu, kayak gitu sih. Terus mungkin jadi kalau di lapangan perbanyak komunikasi lah kayak gitu ya. Oke. Ya, Tanggi ya, komunikasinya harus berjalan. Makanya tadi jangan sampai ketika mau ngecek nafas, teman-teman ngeliatin dada gini, terus kan pasiennya bingung ya, nggak diajak ngobrol.